Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, apa kabarnya? Ya, kiranya kita senantiasa dalam keadaan luar biasa dalam kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita hendak mengawali segala kegiatan kita, rutinitas kita dengan mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelum berita firman Tuhan diberitakan, kita tunduk kepala bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah oleh karena perlindungan-Mu ajaib, pertolongan-Mu selalu tepat waktu, kemurahan-Mu selalu baru tiap hari kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur bila pagi ini Tuhan bangunkan kami kembali dengan kekuatan baru, penghiburan baru, damai sejahtera yang baru dari Allah. Kami hendak menyandengkan pendengaran kami untuk berita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memeteraikan berita firman itu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berita firman Tuhan dalam renungan Bina Iman GKI Klasik Solo pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai ayat 14. Mazmur 56 ayat 1 sampai ayat 15 yang demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya ku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya ku puji. Kepada Tuhan firman-Nya ku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayarkan kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi tema dalam bacaan firman Tuhan pagi hari ini adalah atimu grantes. Ya, Anda tanya. Pertanyaan berkaitan dengan bagaimana suasana hati Bapak Ibu dan saya. Apakah sedang dijumpai grantes? Grantes itu suasana sedih yang mendalam. Suasana galau yang luar biasa. Suasana kalau dalam bahasa Jawanya itu keloro-loro. Yang ada adalah keluhan. Ada lagu dalam bahasa Jawa yang berbunyi demikian.
Sok kapan aku ora ngerti, enteng rekasan ning uripku, pacoban ning urip ora tau leren, teko lunga kaya ngene. Bapak Ibu, lagu yang mengungkapkan rasa grantes, rasa sedih, rasa sakit, rasa luka, rasa kecewa yang mendalam, dan tidak tahu entah kapan itu semua akan berakhir. Tidak dipungkiri bahwa dalam langkah perjalanan hidup Bapak, Ibu, dan saya, tidak selalu hati kita ini selalu senang. Tidak selalu hati kita ini selalu berbunga-bunga. Tetapi ada kalanya Bapak, Ibu, dan saya digiring untuk melewati satu keadaan di tempat yang paling rendah, di mana Bapak, Ibu, dan saya merasa grantes dan ketulo-tulo. Namun hari ini kita mau belajar dari pemazmur. Ketika pemazmur dalam keadaan grantes, penuh ketakutan karena menghadapi ancaman yang menakutkan, ancaman yang mematikan. Orang mengancam kematiannya, mengancam jiwanya. Di tengah-tengah rasa grantes, rasa takut, rasa galau yang mencekam, ia berkata kepada Tuhan, "Kasihanilah aku ya Allah." Ada permohonan, mohon belas kasihan Allah untuk menjaga, untuk melindungi dia. Sehingga di dalam permohonan tersebut, ia menemukan kekuatan dari Tuhan. Sehingga ia berkata, "Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Aku pegang janjimu dengan teguh. Siapakah lawanku?" Bapak Ibu, mari kita juga belajar mengambil sikap seperti pemazmur. Apakah Bapak, Ibu, dan saya saat ini sedang grantes yang mendalam? Hati kita sedang galau, kacau, sakit rasanya, ada luka yang mendalam. Mari kita datang kepada Tuhan dalam permohonan, sehingga kita menemukan keyakinan penuh. Aku percaya pada janji firman-Mu. Dengan percaya pada janji firman Tuhan, kita akan menemukan penghiburan yang baru, menemukan kekuatan baru, menemukan pengharapan baru di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, saat pemazmur terhimpit dalam tekanan, tidak tahu harus berbuat apa, ia mencurahkan air mata. Di situ dia berkata, "Kau tampung air mataku dalam kirbat-Mu." Ibu bapak, kirbat itu adalah sebuah wadah yang pada waktu itu dipakai untuk menampung air mata sebagai tanda perkabungan atau sebagai tanda duka yang mendalam oleh karena kehilangan pribadi yang dikasihi. Itu sebagai pengingat tanda bahwa ada kedukaan. Namun, kirbatnya Tuhan itu bukan hanya sekedar untuk mengingat bahwa ada kedukaan, tetapi ini menandakan bahwa Allah menghargai setiap tetesan air mata yang kita keluarkan oleh karena kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Percaya pada Yesus itu gratis Bapak Ibu. Tetapi mengikut Yesus itu ada harga yang harus kita bayar. Apa itu? Kesetiaan kita selama hidup kita. Dan untuk bisa setia, kadang-kadang kita harus mempertaruhkan perasaan kita, mempertaruhkan ekonomi kita, mempertaruhkan air mata kita, bahkan mungkin sampai mempertaruhkan nyawa kita. Namun, setiap tetesan air mata, setiap peluh yang keluar dari diri kita, sepanjang itu kita lakukan, kita kerjakan karena kebenaran di dalam Tuhan, bukan karena pemberontakan kita, tetapi kita kerjakan dalam kebenaran.
di dalam dan bersama dengan Allah. Allah menghitungnya, Allah menampungnya, Allah mengingatnya. Dan saatnya nanti itu semua akan berganti dengan mata air. Akan berganti dengan kemuliaan saat waktunya Tuhan tiba. Jadi pemazmur, sekalipun ia dilanda oleh ketakutan yang mencekam, dilanda oleh air mata yang terus keluar, oleh karena ancaman di kanan kiri depan belakang, tetapi dalam tetesan air matanya, dia mengingat bahwa Allah itu mengingat setiap penderitaannya. Begitu pula dengan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Apakah Bapak, Ibu, dan saya sedang berantas? Sedang berduka? Sedang menangis? Apa itu faktor penyebabnya? Entah karena kita sedang menghadapi sakit penyakit. Entah itu kita sedang menghadapi pergumulan hebat. Atau kita sedang menghadapi tantangan. Dalam kesendirian, dalam sunyi yang menggigit. Ingat, sepanjang itu kita kerjakan di dalam nama Tuhan. Kita hadapi bersama dengan Tuhan. Di dalam kebenaran firman Allah. Allah menghitungnya. Allah menampung setiap tetesan air mata kita. Setiap peluh kita diingatnya. Dan Allah tidak akan pernah melupakannya. Allah menghargai pengorbanan yang sudah kita nyatakan. Karena kita setia ikut Yesus. Ikut Yesus itu bukan sekedar ngintil Bapak Ibu. Ngalor ikut ngalor, mundur ikut mundur, nyetan ikut nyetan. Tidak. Tetapi yang dimaksud dengan mengikut Yesus ini adalah ikuti karakter Tuhan. Ikuti cara-caranya Tuhan saat ia diperhadapkan dengan kesulitan. Ikuti cara-cara Tuhan Yesus saat ia menghadapi orang-orang yang membencinya. Ikuti cara Tuhan ketika mengampuni, mengasihi orang-orang yang tidak mengasihinya. Semua langkah hidup kita diajak mengikuti jejak langkah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita belajar setia, ikuti cara Tuhan, ikuti karakter Tuhan sampai kita makin serupa dengan Dia. Dan tentunya ada harga yang harus dibayar. Air mata kadang-kadang harus tercurah untuk sebuah kesetiaan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga bagaimana pemazmur ketika menghadapi hati yang kacau, hati yang sedang gerantes, hati yang sedang galau, mencekam suasananya. Yang ketiga, pemazmur merasakan bahwa Allah itu menuntun langkahnya. Allah menyertainya, Allah menjaganya, Allah melindunginya. Itu ada di bagian ayat yang terakhir. Ia menjaga langkahku supaya tidak mudah tersesat, supaya tidak mudah terantuk batu, lalu gelosor, jatuh. Namun ia menyerahkan langkah hidupnya dalam pimpinan Tuhan. Kalau toh seandainya tersandung, Allah menopang dengan kasih dan cintanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, langkah perjalanan hidup kita tidak kita pungkiri. Kadang-kadang langkah hidup kita ini ada yang salah, ada yang berbelok arah. Namun mari kita datang kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan menuntun langkah hidup kita, supaya langkah hidup kita yang sudah membelok, itu kembali diluruskan oleh Tuhan, kembali pada kebenaran maksud-maksudnya Tuhan. Jadi, senggerantes apapun hati kita, senelongso apapun perasaan kita, sebanyak apapun air mata yang tertumpah, namun ketika itu semua terjadi di dalam dan kita hadapi bersama dengan Tuhan, percayalah kita akan mampu untuk melewatinya. Dan Allah menghargai setiap air mata yang tercurah di dalam namanya dan demi kemuliaan namanya. Tetap semangat, tetap berbahagia apapun keadaan kita, tetap berharap di dalam Tuhan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terkadang mulut kami banyak mengeluh daripada bersyukur. Terkadang kami berulang kali menyanyikan lagu ini, sok kapan aku orang ngerti, sengsarane uripku. Kami lupa bahwa ada pribadi Allah yang agung, yang senantiasa hadir di tengah kegalauan kami, hadir di tengah ratapan, hadir di tengah keluhan, hadir di dalam derayan air mata. Tuhan, ajar kami supaya kami memiliki hati yang teguh untuk memegang janji firman-Mu. Percaya penuh kepada pimpinan-Mu, sehingga apa yang lemah kami dikuatkan kembali, yang putus asa menemukan semangat di dalam Tuhan, yang sudah padam pengharapannya kembali dihidupkan pengharapannya. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Bapak Ibu pendengar renungan Bina Iman. Sekiranya ada yang sedang menghadapi sakit penyakit, kami mohon kuasa Tuhan menyentuhnya, menjamahnya, memulihkan, menguatkan kembali. Yang sedang berduka oleh karena kehilangan pribadi yang sangat dicintai, kuat dan hiburkanlah ya Allah. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu yang bergumul dengan kehidupan hari lepas hari. Ekonominya sedang tidak jelas. Kami berdoa, tangan Tuhan memberkati dan menjamah. Terima kasih ya Allah. Kami berseru, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur.